kita lakukan ya. Di 2 minggu yang lalu gimana? Firda bisa mengerjakan, Firda? Alhamdulillah bisa, Bu. Bisa. Iya. Ajeng? Ajeng gimana, bisa mengerjakan Ajeng? Alhamdulillah bisa, Ibu. Ajeng bisa. Nah, saya tanya lagi deh ke Asa Ardelia. Alhamdulillah bisa, Bu. Bisa, oke ya. Walaupun secara keseluruhan belum saya periksa juga, masih random lah ya. Jadi memang ada yang sudah mengerjakan dengan bagus ya. Ada juga yang kurang, ada prosesnya sudah dilakukan dengan benar, tapi kurang teliti nih pada saat input datanya ya. Yang perlu saya tekankan di sini, kita tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga melihat proses ya. Jadi tolong perhatikan, karena nanti kalau para mahasiswa semua sudah bekerja ya, kesalahan dalam penginputan data ini akan berdampak pada hasil akhir ya. Jadi perlu ketelitian dalam penginputan data. Kelebihan satu angka akan mempengaruhi hasil penilaian kinerja keuangan. Ya, kelebihan mau kekurangan itu juga ya akan sama-sama mempengaruhi laporan keuangan misalnya seperti itu ya. Jadi perlu ketelitian. Nah, untuk materi kita kali ini saya mungkin sudah menyampaikan terkait dengan payback period kepada teman-teman semua. Payback period, net present value, internal rate of return, dan ROI. Belum, Ibu. Oh, belum. Baik, kalau begitu saya perkenalkan dulu lah. Saya buka dulu Canva-nya ya. Sambil mungkin teman-teman buka Excel juga biar sambil jalan ya. Dalam perkuliahan hari ini boleh tidak on cam ya, karena apa? Karena di sini kita akan banyak praktek, khawatirnya berat juga ya kalau sambil on cam. Ya silahkan sambil buka Excel-nya. Oke, tampilannya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, ya kita di sini akan mempelajari ya pemilihan proyek. Ya. Nah, dalam pemilihan proyek ini ada beberapa kriteria finansial yang nanti akan teman-teman pelajari ya. Ini contohnya saja sebelum masuk sini. Kalau misalnya teman-teman punya uang 10 juta ya, kemudian akan investasikan nih di temennya. Ya tentu inginkan si proyek itu ya, uang yang kita investasikan itu memberikan keuntungan yang berlebih dong buat kita. Ya. Kemudian uang yang kita investasikan tentu ingin cepat balik modal gitu ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang memang ada relevansinya dengan hal tersebut. Yang pertama, ya, kriteria finansial ini bisa kita lihat dari sisi payback period. Ya, ada yang namanya payback period. Berikutnya, ada yang namanya ROI atau return on investment. Yang ketiga, ada yang namanya NPV atau net present value. Dan kemudian ada juga internal rate of return atau IRR. Dan mungkin yang sering didengar oleh teman-teman ada yang namanya break even analysis atau BEP. Nah ya, kalau misalnya ada yang ngobrol-ngobrol BEP gitu ya, ini nanti ada yang namanya break even analysis. Nah, yang pertama, payback period. Kalau kita lihat, payback period ini adalah periode waktu di mana investasi yang dilakukan perusahaan sudah pulih atau kembali melalui cash flow yang masuk ke perusahaan.
Mohon maaf, kayaknya belum saya rekam ya? Udah, Ibu, Atau sudah saya rekam? saya. Oh, udah ya? Udah direkam ya? Iya, Bu, udah. Recording. Sama Raffi ya? Iya, Ibu. Oke, terima kasih ya. Oke, ini ada yang namanya payback period. Periode waktu di mana investasi yang dilakukan ini sudah pulih atau kembali melalui cash flow yang masuk perusahaan. Nah, bahasa sederhananya apa yang namanya payback period ini? Balik modalnya iraha, gitu ya. Kapan kembalinya si modal ini ke kita? Ya, kalau orang Sunda mah balik modalnya iraha, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menghitung yang namanya payback period? Misalnya saya pinjam nih uang 5 juta. Ya. Nah, si teman saya tadi, saya minjem uang 5 juta dari misalnya Raffi. Ya, saya minjem Raffi ini meminjamkan uang ke saya sebesar 5 juta. Raffi ini kan tentu pengen uang yang 5 juta itu cepat balik. Ya, saya menjanjikannya misalnya dalam 3 tahun atau dalam 4 tahun atau berapapun yang diperjanjikan di sana. Ya, dan tentu ya kalau kekeluargaan mungkin nggak pakai bunga lah ya, nggak pengen ada lebihnya. Yang penting balik aja. Tapi kalau yang namanya bisnis kan nggak bisa, ya harus ada kelebihannya, ya harus ada keuntungan juga yang diberikan. Nah, kalau disimulasikan seperti ini, nanti silahkan sambil teman-teman semua inputkan datanya. Di sini ya, silahkan di sini ada data ya di Excel. Investasi tahun ke-0, Ibu, 1, Ibu maaf, ya. share screen-nya nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, Jadi hilang. iya Bu, hilang. Oh, nah hanya. Saya coba lagi deh. Oh iya, kok jadi hilang ya? Nah, ini kelihatan? Sudah Ibu. Oke ya. Jadi kata kunci di payback period adalah balik modalnya iraha gitu ya. Oke, kalau kita simulasikan seperti apa? Ya, jadi di sini ada soal investasi tahun ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ya, contohnya investasi tahun ke-0 ada cash flow. Ya, tadi contohnya Raffi menginvestasikan ya ada investasi dari Raffi ini sebesar 1.200.000. Ya, ada uang yang keluarkan Raffi itu sebesar 1.200.000. Kemudian di tahun pertama ya ada cash flow yang masuk nih ke Raffi sebesar 950.000. Tahun kedua sebesar 850.000. Tahun ketiga sebesar 800.000. Tahun keempat sebesar 600.000 dan tahun kelima sebesar 400.000. Ya, silahkan dikerjakan di Excel. Ya, tapi jangan lupa ya. Nah, di sini kan terlihat ya ada garis. Ini karena saya copy dari Excel. Jadi saran saya karena nanti si data-data ini akan kita olah lagi dalam instrumen berikutnya. Ada pemilahan antara angka dengan ini ya abjad di sini seperti itu ya. Jadi ini kalimat ini atau kata yang ada di sel ini ya pisahkanlah dengan angka-angkanya. Jadi investasi tahun di kolom berikutnya 0. Dan ada proyek A sebesar ya 1.200.000 dengan cash flow-nya masing-masing. Jadi database-nya ini. Ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, bisa dipahami? Atau mungkin sambil jalan aja lah ya, nggak apa-apa. Nah,
Di sini ada investasi tahun ke-0 sebesar 1.200.000. Nah, berarti kan ada uang yang keluar dong. Ya, oleh karena itu di kolom berikutnya itu menjadi minus karena uangnya keluar. Tapi di tahun berikutnya ada cash flow yang masuk ke saya, ya, atau masuk ke Raffi tadi misalnya sebesar 950.000. Oleh karena itu di sini minus 1.200.000 ditambah 950, sehingga hasilnya adalah minus 250. Cash flow tahun ketiga gimana? Sama, ya, 600.000 tambah 800.000. Jadi formulanya sama. Jadi cukup membuat rumus di sini. Sudah buat rumus di sini, tinggal tarik ke bawah. Sesudah itu kita lihat. Jadi teman-teman, ya, para mahasiswa semua silakan perhatikan yang warna biru. Perhatikan yang warna ungu. Ya, kenapa saya kasih warna? Supaya ingat, oh angkanya dari sini, oh angkanya dari sini. Dari warna dulu, ya. Kita lihat. Payback period, ya, balik modal Irahan, ya. Dari sini kita bisa mengamati bahwa sudah ada surplus, sudah positif ini di tahun kedua, ya. Dan di tahun pertama masih defisit, ya, masih minus. Oleh karena kita bisa ngambil kesimpulan yang pertama, payback periodenya antara tahun ke-1 dan kedua. Berarti 1 tahun titik-titik berapa bulan, ya. Nanti kita lihat si payback periodnya, ya tadi. Kalau di sini angkanya surplus, negatif, dan di sininya adalah sudah mulai positif. Tuh, ya. Kemudian kita lihat cash flow bulanan tahun kedua berapa sih? 850.000. Ya. 850.000 ini kita bagi 12 sehingga hasilnya sebesar 70.833. Kemudian berapa sih jumlah yang dibutuhkan agar investasi pulih di tahun kedua? Sebesar 250.000. Ya, di sini si angka 250.000 ini dibagi dengan 70.000 yang tadi nih. Diperoleh angkanya sebesar 3,5 bulan. Dan kesimpulan akhirnya maka sini payback periodnya adalah 1 tahun 3,5 bulan. Oke, bisa dipahami? Ya, nanti akan lebih paham lagi kalau para mahasiswa semua sudah praktek. Jadi silahkan dikerjakan berdasarkan cara-cara yang sudah saya sampaikan. Boleh sambil nanya nanti, ya. Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi, iya Ibu. Tadi yang di tabel Ibu yang 1.200.000 sama yang 250.000 itu kan udah dicoba dikurungin gitu. Tapi hasilnya malah min. Iya, kan minus memang. Nggak apa-apa ya Ibu? Iya kan? Yang sebentar ya. Nah, ini si mouse saya kelihatan nggak? Jalan. Kelihatan Ibu. Oh ya. Jadi ini data ya. Soal nih, kotak ini. Ya, ini soal. Jadi kerjakan apa adanya. Tapi di kolom ini ada proses yang kita lakukan. Ya. Investasi tahun ke-0 kan tadi di soalnya 1.200.000, berarti di kolom sebelahnya itu memang kita minuskan. Ya. Jadi nanti di komputernya kan beda-beda versi, ada yang munculnya minus, ada yang tanda kurung. Ya. Oh, nggak apa-apa Ibu kalau misalnya beda Jadi gitu cukup tampilannya. dengan rumus sama dengan min sel yang ada angka 1.200.000, ya. Oke Ibu, terima kasih. Oke.
Ibu maaf nggak ada suaranya. Mohon Tasawiyah. Sebentar ya.
Ya, gimana sudah? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ibu izin bertanya, Ya, silahkan. kalau untuk data yang proyek A itu emang dikasih dari Ibu ya? Kita cuma ngitung yang sebelahnya. Jadi mana filenya? Nah, ini ya. Jadi ini database soalnya nih, yang kotak ini, ya. Ini adalah proses perhitungannya. Ya, ini juga proses. Ada pertanyaan lagi? Oke ya, jadi Excel-nya terlihat? Belum, Ibu. Ya? Belum, Bu. Oh, belum. Kalau sekarang? Udah ada Ibu. Oke, ya. Jadi silakan para mahasiswa perhatikan yang warna kuning ini ya, ini yang merupakan database-nya, ya database soalnya. Nah, sekarang ya akan saya perlihatkan yang tadi ya, tadi kenapa saya minta mahasiswa mengerjakan sendiri dulu, karena apa? Proses bagi kurang tambah mah gampang ya. Jadi ini database-nya, kemudian tadi yang saya sampaikan, ini menjadi negatif ya, sama dengan negatif ini. Karena apa? Keluar uangnya. Oke. Kemudian cash flow tahun ke-1 berapa? 950.000 ya. Tapi kita di tahun sebelumnya ini minus 1.200.000 uangnya keluar ya. Jadi ini sel yang E4 ditambah sel D5. Enter dan kemudian silakan tarik ya ke bawah. Gitu ya. Gampang kan? Nah, sekarang yang diperhatikan adalah ini, kita lihat payback periodnya kapan. Ya, kita lihat nih ternyata di tahun kedua ini sudah surplus nih. Ya, karena apa? Di tahun pertama ada uang yang masuk 950.000. Di tahun kedua ada uang yang masuk 850.000. Jadi secara total ada 1.800.000 ya. Tapi ada uang yang keluar sebesar 1.200.000. Ya, jadi kita lihat, oh ternyata ini nih sudah mulai impas nih, ya di tahun pertama antara tahun pertama dan tahun kedua. Kita ini ingin melihat di tahun keduanya ini di bulan keberapa, di Januari kah, Februari kah, Maret kah, Juli kah, September kah, ya. Jadi di sini period antara tahun 1 dan kedua.
Ya. Kemudian cash flow tahun kedua berapa sih? 850.000. Ya. Biasakan dengan merefer ke sini aja. Ya, jangan diketikkan apa? Ada resiko salah. Kemudian dibagi 12 bulan. Hasilnya adalah 70.000. Oke. Kemudian berapa sih jumlah yang dibutuhkan agar investasi pulih di tahun kedua? Ya, 250.000. Ya, karena udah ada yang masuk nih 950.000. Untuk nyampe 1.200.000 masih butuh 250.000. Ya, maksudnya. Nah, 250.000. Sehingga di sini diperlukan 250.000 ya, sama dengan gitu ya. Dibagi ini yang tadi cash flow bulanan tahun kedua sebesar 70.833 sehingga hasilnya di sini adalah 3,5 bulan. Dan kesimpulan akhirnya payback periodnya adalah 1 tahun 3,5 bulan. Oke. Mungkin ada yang sudah mengerjakan sesuai dengan yang saya sampaikan, mungkin juga ada yang belum. Bagi yang belum, caranya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang kira-kira gimana? Bisa dipahami? Kalau ada yang masih belum mengerti, boleh raise hand. Oke, tidak ada. Kita lanjut ke step berikutnya ya. Kita akan menghitung yang namanya ROI, Return on Investment. Ya, gimana sih cara menghitung Return on Investment? ROI ini pembagian antara rata-rata profit tahunan ya terhadap investasi awal. Oke, mungkin ini belum kebayang, tapi kalau kita sudah terapkan di Excel-nya nanti akan kebayang. Jadi intinya gini, teman-teman misalnya sudah investasi nih, ya. Nah, dari yang kita investasikan itu akan memberikan ya tingkat pengembaliannya, keuntungannya ini berapa persen, ya. Jadi caranya adalah dengan nanti silahkan di ini di file saya ya. Nah, di file ROI ini. Saya perbesar dulu. Ini database ya, masih sama. Oke, bisa terlihat ya. Kita masuk ke berikutnya. Ya, ada total penerimaan. Jadi untuk menghitung ROI kita hitung dulu berapa total penerimaannya. Total penerimaannya adalah cash flow dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Jadi di sum ya 950.000 tambah 850.000 tambah 800 tambah 600 tambah 400 sehingga hasilnya adalah 3.600.000.
Dan berapakah total pengeluarannya? Pengeluarannya adalah sebesar yang kita investasikan, yaitu sebesar 1.200.000. Oke. Nah, kita ngeluarin 1.200.000, tapi kemudian dapat uang 3.600.000. Nah, tentu di sini kan ada keuntungan yang kita peroleh, yaitu sebesar 2.400.000. Bentar ya. Kemudian di ROI ini juga kita butuh jumlah tahun ya investasi tersebut ya akan berlangsung berapa lama. Di sini berlangsung selama 5 tahun. Ya. Kemudian berapa sih profit tahunan? Ya. Kita dalam 5 tahun dapat 2.400.000. Oleh karena itu, kalau kita hitung per tahun, kita dapat 480.000. Jadi 2.400.000 dibagi 5. Hasilnya adalah 480.000. Nah, kemudian ROI gimana caranya? Ya, ROI caranya dengan membagi profit tahunan ini, ya, profit tahunan dibagi total pengeluaran atau total investasi. Jadi 480.000 dibagi 1.200.000. Oke, bisa paham? Paham, Bu. Oke. Saya print screen ya, saya masukkan di dalam meeting chat. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu, maaf. Boleh diulangin yang rumus lainnya, Bu? Oke, siapa yang berbicara? Saya, Bu, udah.
Iya, Huda gimana Huda? Yang ROI-nya tadi ngitungnya gimana Bu? Soalnya terlalu cepat. 480.000 dibagi 1.200.000. Oh iya, Jadi makasih Bu. profit tahunan dibagi investasinya. Terima kasih Bu. Oke, bisa dilihat di meeting chat juga, ya, sudah ada. Ada yang sudah selesai, silakan raise hand kalau sudah selesai, supaya bisa saya lihat juga nih progresnya seperti apa. Khawatirnya saya terlalu cepat. Oke, Putri sudah ya, dengan hasil yang sama ya Putri ya. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi emang enaknya kuliah itu luring sih ya kalau praktek begini. Oke, kita lanjut kepada tahapan berikutnya, perhitungan NPV ya, Net Present Value. Jadi terkait dengan NPV ini ada kaitannya dengan Time Value of Money ya. Ya, kenapa teman-teman perlu mempelajari Time Value of Money? Karena nilai uang itu dari tahun ke tahun itu akan berbeda ya. Apa yang mempengaruhinya? Karena apa? Uang yang berlaku itu sangat dipengaruhi ya dari kemanfaatannya ya, itu akan sangat tergantung kepada inflasi yang berlaku. Contohnya saja ya, mungkin zaman SD di sini Firda dikasih uang jajannya 5.000 ya. Pada saat itu 5.000 bisa beli macam-macam. Tapi beda dengan kondisi sekarang, 5.000 mungkin hanya bisa beli cemol misalnya, padahal dulu zaman SD bisa beli macam-macam gitu ya. Kemudian ya tadi ada time value of money. Nah, time value of money ini sebenarnya ada 4 ya, ada future value. Nah, uang sekarang, uang 10.000 sekarang akan setara dengan berapa sih di 10 tahun yang akan datang? Uang 10.000 yang sekarang akan setara dengan berapa sih 5 tahun yang akan datang? Itu future value ya. Kemudian ada yang namanya present value. Present value itu apa? Uang yang akan kita terima di 10 tahun yang akan datang. Kalau di tahun 2023 ini nilainya setara dengan berapa? Contohnya kan di asuransi misalnya ya. Asuransi kan kita bayar aja gitu ya bulanan preminya. Dan di akhir kontraknya misalnya di 10 tahun yang akan datang itu akan dapat uang 100 juta.
kesannya besar, ya. Padahal itu belum tentu besar, gitu ya. Jadi itu uang 100 juta itu di masa yang akan datang. Tapi kalau dipresentkan di kondisi tahun 2003 itu akan setara dengan berapa? Ya. Kemudian nanti ada annualnya, mungkin teman-teman ya pernah mempelajari juga lah, terutama yang di IPS ya, terkait dengan annual rate ini. Nah, di sini terkait dengan NPV, ada net present value. Ya, jadi kita hitung bersihnya itu berapa sih, ya. Oke, jadi kita lihat data yang tadi lagi, ya. Kemudian cukup besar nih terlihat oleh para mahasiswa semua. Jadi kita masih menggunakan data yang sama, ya. Kita lihat ada proyek A dengan cash flow seperti ini, ya. Nah di sini kita kan tadi ya angkanya 1.200.000. Karena berbicaranya ada cash flow, ya uangnya keluar. Oleh karena itu di sini kita negatifkan. Ya. Kemudian ini sebagaimana soal yang tadi, 950, 850 sampai dan 400. Terkait dengan net present value, terkait dengan IRR akan sangat erat kaitannya dengan tingkat suku bunga. Berapa sih tingkat suku bunga di sini? Yaitu asumsinya sebesar 20%. Ya, sama juga kan misalnya kita nabung di bank. Ada tingkat bunga ya yang ditawarkan. Pada saat kita minjem, ada tingkat bunga yang ditawarkan oleh perbankan tersebut. Ya. Oleh karena itu di sini ada asumsi tingkat suku bunga. Di sini contohnya sebesar 20%. Saya kasih warna apa ya biar biru deh. Ini yang namanya bunga. Nah, di sini teman-teman harus mengenal konsep yang namanya diskon faktor. Diskon faktor. Kalau dulu ada yang namanya tabel diskon faktor. Ya, ada diskon faktor table. Ini tabelnya. Zaman dulu ya tadi uang sekarang ya kalau dalam berapa tahun yang akan datang akan menjadi berapa sih nilainya dengan asumsi bunga misalnya 2% dan lain sebagainya. Ya, zaman dulu saya masih manual ya. Harus mengkalikan nominal uang itu manual ya dengan cara mengalihkan angka-angka yang ada di diskon faktor table ini. Kalau sekarang sudah dengan cara yang lebih mudah. Kembali lagi ke Excel-nya. Nah ini, ya, gimana cara menghitung diskon faktor? Ya, kalau kita mindahin angka-angka yang ada di tabel belum tentu kita menginputkannya dengan benar, apalagi kalau digitnya panjang, ya. Nah, jadi caranya adalah silahkan aduh agak susah ya. Saya juga kameranya nggak bisa jalan. Iya, masih tetap nggak bisa nih, ada trouble. Jadi rumusnya adalah 1 dibagi
ya, buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N. Ya, saya ulangi, diskon faktor itu rumusnya adalah sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N. Sama dengan, jadi gini ya, 1, saya giniin aja deh ya biar kelihatan, 1 plus R, sorry, plus R, pangkat T pakai ini ya, N, ini nih seharusnya posisinya di rada atas ya, jadi N-nya harus ada naik ini ya, sorry, N, mudah-mudahan bisa pakai bukan ini ya, coba. Format cell 1 superscript. Nah, gini ya, terlihat oleh teman-teman? Jadi si baginya ini ya, agak panjang garisnya ya, mohon maaf. Jadi rumusnya seperti ini, 1 dibagi 1 plus R pangkat N. Terlihat? Ibu maaf, Ya. itu untuk rumus apa ya Ibu? Yang DCF, ini nih, yang saya kasih warna hijau. Oh iya Ibu, terima kasih. Ya. Tadi sudah punya rumus ya. Kita terapkan di sini. R-nya yang mana? R itu rate, interest rate, sebesar 20%. N itu yang mana? Yang angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita terapkan di sini ya. Sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 plus R. Ada mana tadi teh? Ini ya. Tutup kurung pangkat. Pangkat itu pakai di atas angka 6 itu ada yang segitiga ya, kayak tanda panah ke atas gitu. Pangkat N. N-nya yang mana? Ini. Oke ya, enter. Nah, discounted cash flow itu yang mana? Sama dengan ini. Jadi tinggal dikalikan antara kolom D dengan kolom P. Nah, kita membuat rumus di E, kita membuat rumus di F. Nah, si 1 dibagi 1 plus R pangkat ini akan berlaku untuk semua. Ya. Kan tapi lek-lek ya kalau kita lakukan 1 dibagi 1 plus R pangkat N, lek-lek. Gitu ya. Kita ingin punya ya satu rumus saja tapi bisa berlaku untuk semua. Oleh karena itu ada satu yang kita kunci, yang namanya N pasti bergeser karena ya tadi barisnya berubah. Tapi yang namanya R itu tetap. Oleh karena itu, karena asumsinya untuk semua tahun ini hanya satu, yaitu 20%. Oleh karena itu si R-nya itu kita kunci, ya sama ya. Yang sudah kita pelajari sebelumnya, supaya nggak geser-geser kita kunci. Jadi cukup bikin rumus di sini dan bikin rumus di sini, kemudian kita tarik. Nah, yang namanya NPV adalah penjumlahan mulai dari
minus 1.200.000 sampai dengan 160.751. Ya, gitu. Silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan sekarang. Ibu maaf, mau bertanya. Di yang rumus itu, yang N-nya itu ditulis manual atau gimana Ibu? Ditulis manual tahunnya tuh 0, 1, 2, 3 apa gimana Ibu? Ini udah kan tadi, ini kan database yang tadi kan? Oh, beda ini ya, beda apa? Beda kolom ya Ibu ya? Ya. Ini masih database yang tadi, ya bisa di ini ya, bisa di copy lagi deh. Yang tadi ya, soalnya silahkan copy, kemudian jangan lupa sesudah di copy paste. Nah, si investasi tahun ke nolnya ini kita negatifkan. Karena apa? Ya, ada cash flow yang keluar, ada uang yang keluar sebesar 1.200.000. Ya. Atau mau pakai sistemnya sistem database. Kalau saya lebih senang pakai sistem database, ya. Jadi teman-teman bikin database di sini. Perhitungan payback period punya tempatnya sendiri. Ya, saya juga tadi saya pakai sistem database. Ya. Perhitungan ROI juga sama, saya pakai sistem database. NPV sama, saya pakai sistem database. Ya, tapi khusus yang ini, nah di D ini angkanya kita minuskan, ya. Jadi ini coba. Nah, asalnya kalau pakai database begini, hasilnya adalah 1.200.000. Nah, tapi supaya ya nggak 2 kali kerja, nah ya, karena di sini berbicaranya cash flow, di tahun ke-0 ada uang yang keluar. Jadi sini saya berikan tanda minus. Ya, itu cara singkatnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang sudah selesai sampai dengan perhitungan NPV sebesar 1.095.010. Kalau sudah, boleh raise hand. Oh, Ariana, sudah sesuai hasilnya? Sudah, Bu. Oke, ya. Yang lain gimana? Agung? Bisa, Gung? Atau masih bingung? Ibu maaf, bisa diulangi yang NPV nggak Bu? Yang NPV otomatis sama IRR otomatis juga. Ya. Jadi caranya gini nih.
Oh, yang otomatis belum saya ajarkan. Jadi baru perhitungan yang semi manual. Ya. Oh iya, Bu. Jadi ya, untuk yang otomatisnya belum. Baru yang sampai warna merah dulu. Hasilnya ada sama? Sudah, Bu, udah sama, tinggal NPV-nya aja. Oke ya. Nah, dari sini kita akan melakukan perhitungan yang namanya IRR. Ya. Misalnya gini nih, ya. Saya investasi. Asumsi bunga yang berlaku adalah 20%. Ya. Nah, tentu di akhir proyek itu kan kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Ya, keuntungan yang lebih. Ya, tentu kalau asumsinya bunga yang berlaku saja 20%, berarti yang dijanjikan itu kan berarti harus lebih dari 20%. Bisa 25%, 30%, 40%, 50%, dan seterusnya. Oleh karena itu kan sekarang banyak orang-orang yang terjebak dalam investasi karena apa? Ya tadi, wah saya bisa dapat keuntungan sampai 100%, saya dapat keuntungan sampai misalnya 200% dan lain sebagainya. Padahal itu tadi, kalau kita lihat dari bunga yang suku bunga yang berlaku itu nggak seperti itu, gitu ya. Jadi harus pintar-pintar memilih investasi. Jangan termakan dengan tadi janji tingkat bunga yang tinggi. Kita lihat dulu tingkat bunga yang berlakunya itu sekarang berapa. Kalau nggak masuk akal mah jangan, gitu ya. Nah, untuk perhitungannya memang untuk IRR ini, nah saya kembali lagi ke Canva. Belum kelihatan. Bentar ya. Ya, kelihatan sini ada IRR. Ya, tadi secara sederhananya seperti itu. IRR ini harus lebih besar loh, ya, dari tingkat suku bunga awal. Ya. Dan kemudian gimana caranya memperoleh IRR ini? Jadi kita harus melakukan simulasi supaya angka NPV-nya 0. Dengan cara apa? Rumusnya seperti ini. IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1 dikurangi NPV2 dikali I2 dikurangi I1 panjang. Ya. Nah, karena terlalu panjang maka akan saya jelaskan cara di Excel-nya ya. Jadi intinya kita melakukan simulasi supaya hasil NPV-nya ini 0. Ya. Silahkan perhatikan. Jadi cara yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa adalah dengan mengcopy filenya. Move or copy. Ya. Create a copy. Dan klik OK. Di-rename lah ini ya menjadi IRR. Kan tadi kalau dengan yang dengan asumsi awal kan 20%. Dengan 20% itu akan dihasilkan NPV sebesar 1.095.010 rupiah. Nah, di sini kita harus melakukan simulasi tadi supaya proyeknya diterima, supaya proyeknya layak, kan berarti harus di atas 25%. Ya. Nah, kita mencari yang angka 1.095.000 ini turun ke angka 0. Ibu. Ya. Ibu maaf, share screen-nya itu masih di Canva. Oh, ya Allah, maaf ya.
Oke, saya ulangi ya. Nih, file yang NPV tadi, ya, kita klik kanan, move or copy, create a copy. Oke, kasih nama IRR. Kemudian ya, tadi kan kita ingat bahwa asumsi yang pertama kan tingkat bunganya itu 20%. Dengan bunga 20%, NPV sebesar Rp1.095.010. Nah, supaya diterima, IRR ini harus di atas 25%. Harus di atas, maaf, di atas 20%. Ya. Dengan NPV sebesar 0, atau karena nanti manual ya, saya manual ini mungkin mendekati 0. Ya, jadi intinya sih IRR bagusnya sih 0. Ya, seperti itu. Berarti di sini apa yang kita lakukan? Kita melakukan simulasi di tingkat bunga. Ya. Silakan perhatikan yang warna biru dan yang warna merah. Akan ada perubahan angka. Karena kan kita sudah buat rumus. Enaknya buat rumus seperti itu. Kita rubah 21%. Angkanya rubah pasti. Jadi 1.051.000. Kalau saya turunkan jadi 10%, angkanya jadi 1.625. Padahal kita nyari mendekati angka 0 kan tadi ya. 22%, turun jadi 1.009.000. Ini mah jauh pisan. Saya tembak langsung 50%. 219.000. Saya naikkan lagi 60%. 50.000. Saya naikkan lagi 70%, minus 84.000. Oh, berarti ini udah kita ketahuan nih. Ketahuan angkanya antara 60%, 70%, 65%. Oh, masih minus. Berarti perlu kita turunkan 64%. Wah, udah mendekati jadi minus 6.000. 63%. Wah, ini udah mendekati. Berarti angkanya antara 63% dan 64%. Caranya dengan apa? Kasih koma. 5. Dengan 5 masih ada nyisa 250. Coba deh. 6. Wah, malah minus. Berarti 5. Balik lagi. Ya, 5-nya 5 berapa? 51 misalnya. Saya coba lagi, 52 minus. Berarti antara 51 dan 52. 512 misalnya. 513. 516. Udah deket ya. 517. Nah, udah dekat. 518. 517 kurang lebih seperti itu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Jadi, menghitung IRR itu adalah dengan melakukan simulasi di tingkat suku bunga. Ya. Supaya NPV-nya ini 0. Ya, tapi kalau persis 0 kita susah, jadi mendekati 0. Ya, ini cara semi manualnya. Nanti akan saya ajarkan juga cara yang otomatisnya. Tapi ya, silakan praktekkan dulu yang seperti ini. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan.
Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahannya ya. Nanti hasil kerja dari para mahasiswa semua silakan upload di assignment. Ya. Dan minggu depan kita akan melakukan praktek yang kurang lebih sama ditambah dengan instrumen yang lainnya, yaitu ada gross benefit cost ratio, ada net benefit cost ratio, serta profitability ratio. Ya. Oke, minggu depan jangan lupa membawa laptop ya, kita di kelas 133 atau 135 ya biasanya. Ya, kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu pengumpulan di assignment-nya sampai dengan nanti jam 6 sore deh. Saya buka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nuhun, Ibu. Ya, sama-sama.